Coba penjenengan rumpi, dibantulah orang lagi tes motornya di gunung. Dia mengalami gagal nikah. Kacang, aku nasi putih. Ambulannya mana? Di kampung kami tidak ada. Aduh, susah cari bantuan. Halo para bajang dan para janda yang masih memilih channel kayak baju ini. Yang Anda mau tonton di YouTube, sehingga channel Luri 12 diabaikan, Elite Global. Tidak ditonton sehingga mau mati di perjalanan, lalu diantar ke kuburan. Jadi tak apalah, walaupun tidak ada yang tonton, masih ada ayam di rumah tonton channel Luri 12 sampai titis penghabisan. Jadi ayam goyang bajang. Nah, dengan kesalahan para bajang. Kok kesalahan para bajang? Ya kamulah. Oke, aku matikan lampu. Oi, gelap. Udah dimatikan lampu, malah teriak. Tanpa basa-basi, mari kita membahas 10 kesalahan Upin dan Ipin. Walaupun tidak berfaedah, tapi membuat bajang penasaran dan mengantuk, bukan? Sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah kita berdoa dulu sambil subscribe, like, share, agar kerabat yang belum tahu agar dah tahu, sehingga Mimin cepat adakan gepo di angan doang. Menyenangkan, bukan? Aduh bajang, ada yang kelupaan nih kita nih bajang. Oh iya, intro. Simak intronya. Kan main rasanya. Nomor 1, bantal menghilang muncul lagi. Jadi pada saat Upin Ipin di rumahnya, ia masak di lumpur bajang. Upin Ipin di rumahnya lagi asik nonton sambil ketawa kayak orang stres ditinggalin sama pacarnya pergi nikah. Tidak lama kemudian datang burung beo meniru apa yang dikatakan. Upin Ipin kelihatan kaget, lalu burung beo itu keluar dan Upin Ipin mau menangkap. Mari kita fokus pada bantal yang samping Ipin. Mulanya bantal itu ada saat Upin Ipin ketakutan. Nah, setelah dia mengejar kemana bantal di sebelah Ipin itu, setelah ruangan rumah sudah berantakan, kenapa bisa muncul lagi bantal itu? Mengherankan, bukan? Nomor 2, poster mobil di tembok. Kok ada? Wah, ada cucu atuk dalang nih yang namanya Badrul, ganteng kayak Mimin. Bercanda bajang, ketika cucu atuk dalang sedang fokus tonton berita, bukan bercinta. Bahkan ada atuk dalang di sana dalam berita. Mari kita fokus ke cucu atuk dalang lagi. Tentu poster yang ada di tembok kelihatan jelas tidak ada sama sekali, cuman ada Sapii di sana. Setelah si Badrul menceritakan apa yang ada di berita sama Sapii, kenapa tiba-tiba ada poster di tembok gambar mobil? Kenapa tidak gambar ini? Menegangkan bukan bajang? Nomor 3, buku yang berkurang. Pada waktu Upin Ipin sedang mencari sesuatu di buku, mungkin ada PR ditugaskan oleh Cegu. Dan oleh sebab itu, Upin Ipin sangat rajin mencari jawaban di buku itu. Si botak 2 itu sudah menyiapkan buku menumpuk di dekatnya. Mari kita fokus ke lemari yang sebelumnya berkurang. Buku di sana ada 9. Sedangkan yang di Upin Ipin buku yang 1 dan yang menumpuk di dekatnya belum habis dibaca. Terus yang ada di lemari itu tidak pernah sama sekali dia ambil. Tapi setelah kita lihat lagi kemana buku yang ada 9 buah itu, mengherankan bukan bajang? Nomor 4, piring yang ada pisang goreng hilang. Pada saat Upin Ipin ke rumah atuk dalang bukan balalang. Mau menceritakan ada kakek yang galak. Dari pertama kita lihat atuk dalang sudah menaruh pisang goreng sama piring di meja. Lalu atuk mengambil dan memakan. Ya setelah diambil lalu dimakan bajang. Masa dibuang? Kayak buang anak, merasa banget bajang. Mari kita fokus ke pisang goreng yang ada di meja. Setelah kakek tua itu muncul di hadapan Upin Ipin yang sedang menceritakan kemana pisang goreng itu bajang. Nomor 5, jemuran kembali lagi. Ada Kak Ros, ada Opa, ada Upin Ipin. Masa ada Om ini, ntar jadi marah Manopo. Elite Global Corona. Waktu Upin dan Ipin pulang main, bukan main di kos. Tahu kan kalau sudah main di kos bajang? Tapi sebotak 2 itu disetop sama Kak Ros, tidak dikasih masuk ke rumah. Dan akhirnya Upin Ipin tidak masuk ke rumah. Dan Kak Ros kejemuran, ada Opa juga di sana. Lalu dan Upin Ipin menghampiri kejemuran. Kita fokus ke jemuran, masih banyak jemuran di sana. Setelah kita lihat ke Kak Ros, mana jemuran yang banyak itu? Padahal belum kita lihat, belum ditaruh. Mengherankan bukan?
Nomor 6, pohon pisang jadi satu. Pada saat di warung Uncle Mutu, dia lagi menari dengankan nyanyian bapak tua ini sambil ngelawak. Si bapak tua ini di Malaysia disi raja pelawak. Lalu Saleh datang ke warung mau makan. Kita lihat pohon pisang yang ada di belakang Uncle Mutu, kelihatan masih banyak pohon pisang. Setelah Saleh duduk, pohon pisang yang banyak kenapa jadi satu? Nomor 7, coretan baju. Pada episode Hari Raya Idul Fitri, tentu baju kaku celana menggunakan yang baru. Kecuali Mimin tidak ada baju baru. Menyedihkan bukan? Saat Upin Ipin keluar dari kamar, belum ada yang mengherankan. Lalu Upin Ipin ke Opa untuk salaman. Setelah selesai di Opa salaman, lalu ke Kak Ros. Masa di Om sama Tante ini jadi makan loh Bajang. Kita fokus pada kantong Upin yang pakai baju warna kuning. Coretan yang ada di kantong sebelumnya tidak ada. Setelah salaman ke Kak Ros, kenapa tiba-tiba ada? Mengherankan bukan? Nomor 8, Saklar ditembok jadi 2. Waktu Atuk Dalang lagi ngobrol sama Atuk Jamal, saklar pada tembok kelihatan jelas ada 1. Lalu Kak Ros dan Upin Ipin datang ke rumah Atuk Dalang untuk menemui Atuk Jamal. Saat Upin Ipin buka pintu, kita fokus pada saklar yang berbebetan di pintu. Yang seharusnya 1, kenapa jadi 2? Nomor 9, caping membesar. Pada saat Opa di dapur lagi iris bawang, bukan diiris cabean Bajang. Gimana seandainya cabean bisa diiris? Wah, enak mungkin. Lalu Upin Ipin datang ke Opa, kita lihat caping di belakang Opa, caping itu belum ada kejanggalan di sana. Setelah Opa buru-buru tinggalkan dapur, mungkin mau ambil bantuan Bajang, mau beli ayam goreng. Ke caping yang sebelumnya kecil, kenapa jadi besar? Mengherankan bukan? Nomor 10, benda yang ada di pintu menghilang. Upin Ipin berlari ke rumah Atuk mau menangkap burung yang sedang diuber, tetapi burung itu punya Atuk Dalang. Nah, Bajang, kita fokus ke benda yang ada di pintu itu. Masih ada kelihatan ada bintik hitam 2. Setelah berapa menit kemudian Upin Ipin bicarakan Satpol PP memukul orang, kenapa menghilang kelihatan halus? Wah, jangan-jangan mengherankan Bajang.